Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel Best Newbie, channel yang membahas tentang komputer dan jaringan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menghubungkan dua perangkat router atau lebih gitu ya. Dan di sini kita menggunakan router Mikrotik. Jadi bagaimana cara kita menghubungkan dua router Mikrotik atau lebih. Yang pertama ya, teman-teman pasti sudah tahu ya router Mikrotik itu seperti apa gitu ya secara fisik. Mungkin teman-teman sudah pernah beli atau mungkin dari sekolah gitu, pernah dipinjemin dari sekolah gitu tentang router Mikrotik ya. Untuk router Mikrotik ini variasinya ada banyak banget. Ada router indoor, ada router outdoor gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk portnya atau ethernetnya atau LAN cardnya itu kan bervariasi juga ya. Ada yang 1 port, ada yang 3 port, 4 port, 5 port, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa searching nih jenis-jenis perangkat router Mikrotik. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan dua router Mikrotik gitu ya, seperti yang ada di layar. Di sini saya sudah sediakan dua router Mikrotik, yaitu router 1. Di sini router 1 dan di sini router 2 ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Kalau secara fisik teman-teman bisa menghubungkan dua router Mikrotik menggunakan kabel LAN atau kabel jaringan gitu ya bahasanya. Kalian krimping dulu kabel UTP dengan portnya RJ45. Setelah itu secara fisik sudah terhubung. Nah, teman-teman tinggal masuk ke konfigurasinya. Jadi di sini ada dua router, kita akan menghubungkan. Langkah yang pertama ya, teman-teman di sini nanti akan melakukan pengecekan pada bagian interface. Kalian cek dulu bagian interface. Di sini ada interface. Teman-teman klik bagian interface ya di Mikrotik, nanti muncul seperti ini. Di sini ada dua LAN card ya, Ether 1, Ether 2. Di router 2 ya, Ether 1, Ether 2. Teman-teman bisa cek. Dan untuk LAN card atau Ethernet gitu ya. Untuk Mikrotik di sini ada keterangannya. Tipenya Ethernet gitu ya. Di router Mikrotik ini ada banyak sekali jenis interface ya. Di sini ada banyak banget. Nah, untuk LAN card sendiri ya ini Ethernet. Teman-teman harus perhatikan ini ya. Jangan sampai keliru. Lalu selanjutnya kita lihat bagian indikasinya. Indikasi itu di bagian sini. Di sini ada keterangannya ya. Jadi kalau nyambung, ditancepin kabel atau tidak seperti itu ada keterangannya di sini. Kalau di sini saat ini keterangannya adalah ini running. Jadi teman-teman bisa arahkan saja kursornya ke sini. Di sini ada keterangan running yang artinya ini sudah terhubung dan bisa digunakan lah gitu ya. Dan ini nama ethernya. Ether 1, Ether 2. Biasanya ya secara default seperti ini, Ether 1, Ether 2, Ether 3 gitu ya, tergantung berapa jumlah LAN card atau Ethernetnya. Lalu untuk lebih dalam lagi teman-teman bisa double klik ya, double klik bagian Ethernet. Di sini kita bisa melakukan beberapa pengaturan. Ini namanya bisa kita ganti sesuai kebutuhan kita. Lalu untuk memastikan lagi ya, di sini kan tadi running ya. Ini kan artinya nyambung ya. Nah, di bawah sini ada keterangannya. Di sini enable itu artinya aktif. Kalau running ini artinya jalan ya. Kalau bahasa Inggrisnya artinya langsung jalan gitu, tapi di sini terhubung lah gitu. Dan ini link oke. Sudah oke dia, tahulah, paham lah teman-teman ya, link oke gitu ya. Ini sudah nyambung lancar, bisa digunakan. Dan untuk detailnya, lebih detail lagi teman-teman bisa cek bagian status. Di sini untuk auto negotiationnya down, rate-nya 100 Mbps. Jadi ini berhubungan dengan speed ya. Speednya 100 Mbps ya teman-teman. Nanti kalau LAN card-nya gigabyte gitu, di sini ya juga 1 Gbps gitu. Seperti itu ya. Nah, teman-teman pastikan ini juga. Terus untuk trafiknya ya bisa dilihat di sini nih. Ini grafiknya nanti.
Oke, kalau sudah selesai di bagian ini kita oke. Jadi kita sudah selesai bahas bagian interface LAN card-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian IP address-nya. Kita masuk IP address. Oke, di sini kita juga buka IP address. Oke, untuk setting IP address ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setidaknya teman-teman tahu IP address ya, subnetting, classless, classful dan sebagainya lah, paham lah. Ya setidaknya tahu dan paham, walaupun tidak detail banget gitu. Lalu untuk setting IP itu ada dua jenis ya, ada static atau manual, terus ada dynamic atau bahasa lainnya DHCP gitu ya. Di sini saya akan setting IP address secara static atau manual ya. Nah, kita klik bagian plus di sini. Di sini bagian address kita masukkan IP address-nya 192.168. Misalkan ya ini ya, jadi teman-teman nggak harus seperti ini. Nah, kalau sudah sampai sini jangan lupa masukkan prefix-nya. Nah, prefix ini mungkin kalau teman-teman yang belum paham bisa searching dulu di internet ya. Nah, di sini /24 itu nanti ada /25, /26, nah seperti itu. Bedanya apa ya teman-teman nanti bisa searching dulu di internet lah. Nah, di sini addressnya sudah saya masukkan. Lalu bagian interface di sini Ether 1 ya. Saya coba pindah ke Ether 2. Lalu selanjutnya kita apply. Kalau sudah kita oke. Nah, seperti ini. Oke, kita setting juga di bagian router 1. Tadi saya nyeting di router 2. Nah, kita masuk ke router 1. Di sini kita plus lagi. Kita masukkan IP address yang satu network dengan router 2 tadi. Nah, teman-teman harus paham nih, beda satu network itu bagaimana. Nah, di sini kita masukkan IP yang satu network 192.168.10.1 gitu misalkan ya. Lalu kita /24. Untuk ethernya kita masukkan ke ether 2. Nah, ini bebas ya ethernya, jadi sesuaikan dengan kondisi router teman-teman ya. Lalu kalau sudah selesai kalian klik apply. Oke, seperti ini ya. Jadi ini kita sudah setting IP-nya. Dan selanjutnya kita melakukan pengetesan nih. Di antara router 1 dan router 2 sudah bisa saling terhubung atau belum gitu. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan tools yang ada di Mikrotik namanya ping. Kita lewat terminal saja. Nah, di sini kita langsung buka terminal. Nah, teman-teman kalau belum tahu klik nih new terminal. Lalu di sini kenapa muncul seperti ini? Karena ini lisensinya ya. Kalau punya lisensi nanti nggak muncul seperti ini gitu ya. Udah, kita langsung saja enter. Ping 192.168.10.1 ini di router 1 dan saya ngeping dari router 2. Nah, kita enter. Oke. Ini artinya bagaimana nih artinya? Nah, ini artinya sudah nyambung ya. Di sini statusnya tidak ada keterangan error dan di sini timingnya ada nih. TTL-nya juga ada dan ini host tujuannya ya, nyambung ini artinya. Kita coba cek di router 1 dulu. Kita klik new terminal, lalu ini kita enter, kita ping 192.168.10.2. Ini di router 2, kita ngeping ke router 2. Kita enter. Oke, sama ya. Jadi ini router 1 dengan router 2 sudah terhubung. Kita coba tes nih, yang ciri-ciri tidak terhubung itu seperti apa gitu loh. Oke, udah kita coba dari sini ya. Kita misalkan ping ke 10.3 gitu ya.
Harusnya kan tidak terhubung ya, karena kan nggak ada device-nya yang di setting IP itu. Kita enter. Nah, sekian, stop dulu ya. Jadi teman-teman sudah lihat ya ini ya, perbedaannya antara terhubung sama tidak terhubung itu seperti apa gitu ya. Kalau terhubung yang di atas itu ada timingnya lah, ada TTL-nya gitu ya, dan statusnya aman lah. Kalau di bawah ini yang 10.3 dia kan statusnya timeout ya, jadi ini tidak terhubung. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu gitu nanti akan saya coba jawab atau mungkin kita akan bahas di video. Mungkin cukup sekian, terima kasih dan kita berjumpa di video yang lainnya.